Pak, selamat pagi Pak, kami dari mahasiswa Universitas Tirtonadi Malang Nusantara Selatan mewawancarai tentang manajemen pemeliharaan. Ya. Singkat waktunya itu kami langsung saja wawancara tentang yang pertama itu bagaimana pemberangkatan, apakah setiap jam atau hanya siang saja atau bagaimana? Cara memberi pakan ayam. Iya. Cara memberikan ayam Bapak itu kalau memberi ayam biasanya jam 8. Bapak itu kalau memberi ayam jam 8 pagi saya kasih makan. Bapak kasih makan ayam itu sebenarnya 2 kali. Jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Tapi kalau Bapak sekarang saya pakai langsung 1 kali. Jatahnya 1 hari itu saya kasihkan semuanya. 1 hari itu saya kasihkan semua 1 kali itu. Kalau nanti banyak pakai jatah. Tapi jatahnya 1 kali itu ayam itu makan saya kasihkan semua 1 hari itu. Ya, ada lagi? Dan yang kedua itu sistem perkenalan peternak ayam itu sistem sangkar dan kawat ya Pak. Kira-kira ukurannya itu berapa? Yang mana? Apa ukuran kawat? Iya, sangkar. Ukuran ayam. Kalau ukuran kawat apa ukuran kandang? Ukuran baterainya. Ukuran baterainya. Ukuran baterai. Iya. Baterai itu ukurannya itu kalau baterai itu ada yang tipenya itu ada yang mini ada yang apa ya? Ada diisi 2, ada diisi 3. Punya Bapak ini isi 1. Ukurannya itu lebarnya itu sekitar 22 cm, lalu panjangnya itu sekitar 24 meter cm, turunnya itu sekitar 25 cm. Kalau di satu kan Bapak ibunya Bapak, bukan ada yang baterai saya isi 2 ada. Oh ya Pak, ini yang 1. Ada lagi? Kalau luas seluruh kandang ini luasnya itu berapa? Kalau Bapak ini punya Bapak ini luasnya kandang ini ukuran tanahnya itu sekitar 4.000 meter. 4.000 meter tergantung yang membuat kandang. Kalau sistem segini kandangnya isinya sekitar 8.000 meter. Kalau sistem punya Bapak ini sekitar isinya semuanya Bapak ini 4.600. 8.600 Sekarang punya Bapak. Tapi sekarang Bapak ini ayamnya tinggal 5.000 sekarang. Jadi Vaksin apa yang sering digunakan untuk mencegah penyakit? ya, soal untuk pengobatan pemeliharaan ayam, kesehatan ayam, satu yang utama itu adalah udara. Ayam itu kalau udaranya los, bebas, jarang kena penyakit 1. Kedua soal obat flu. Kalau flu itu ya kita obati pakai obat, maksudnya obatnya ya macam-macam lah mereknya. Merek itu nggak sama, tapi lain peternak juga lain untuk mengobati. Yang kebanyakan itu penyakitnya itu adalah kutu. Nah, penyakit kutu itu kenapa kok batu kutu kok tahu Bapak? Kutu itu kelihatannya dilihat mata gak begitu kelihatan, tapi dari gerak-geriknya ayam sudah kelihatan. Contohnya ayam sakit kena kutu, gak bisa tidur, tiap malam itu garuk-garuk terus sampai gak tidur, sampai nafsu makannya kurang. Akhirnya mengakibatkan kelumpuhan. Nah gitu kita obati kutu. Gimana caranya Kak mengobati kutu? Kita puasakan ayam itu sekitar 2 jam 3 jam biar gak minum. Lalu tandung seperti ini kita kasih obat. Nah, obat kutu kan ya bermacam-macam merek. Sesukanya orang yang memakai. Kalau Bapak memang dari luar. Bapak itu 1 liternya obat kutunya itu 1 juta. Kita puasakan sama 3 jam, lalu kita kasih minum, dikasihkan ke tempatnya minum yang seperti ini. Lalu nanti kalau sudah dibuka, wah, nafsu minumnya kan hausin nemen lah, maka 3 jam nggak dikasih makan. Nah itu gampang masuk ke tubuh. Suplai obat kutu masuk ke ayam
Kue punya bapak obat itu panas. Obatnya panas. Nah nanti kalau sudah 2 hari 3 hari ayam itu tidurnya nyenyak. Makan waktunya ada, itu bisa telurnya juga baik. Ada lagi? Lalu kenapa ayam ini bisa menghasilkan telur, sedangkan pejantannya tidak ada? Ya betul. Kenapa Pak? Banyak pertanyaan gitu. Iya. Karena mulai kecil kan sudah divaksin obat telur. Ada. Lalu kita kan pakai konsentrat. Konsentrat kan sudah mengandung untuk bertelur. Bukannya harus ada pejantannya ada. Mungkin sebelumnya masih kecil, ya saya waktu beli itu sudah ada pejantan. Ada satu di situ tiap bapak beli DOC pasti ada satu pejantan, satu ada. Tapi yang utama yaitu pakai konsentrat. Konsentrat banyak merek. Tapi kalau bapak merek, ya cari yang terbaik lah buat bapak. Kalau konsentrat kan mereknya banyak gitu. Ada lagi? Ini terkait sampahnya ini, apakah ini Sampah. diolah lagi? Nah, soal sampah, soal kotoran ayam. Pak, dimanfaatkan apa kotorannya ayam? Ya betul, kotorannya ayam itu bapak itu kalau petani-petani membutuhkan saya kasihkan. Untuk sayur mayur, untuk ya padi, segala macam untuk pertanian. Ya kalau nggak ada, ya saya jual. Dilaku banyak yang antri. Kemarin ini sih 1, 2, 3, 4 ini 4 sama di bawah itu dapat uang 9 juta. Hari itu. Ada lagi, Pak. Ada Pak. Kira-kira Bapak usaha peternak ayam ini sudah dari tahun berapa? Tahun 2009, Pak. Hampir 12 tahun, Pak. Hampir ya, hampir 12 tahun mungkin. Bapak usaha. Lalu ada apa lagi? Ya ini Pak, ini kan jumlahnya ini 5.000 ekor ya? Ya, 5.000 ekor. Terus proses pemberi pakan itu setiap hari itu pakannya itu habis berapa banyak? ya. Kalau Bapak habisnya pakan setiap hari 5.000 itu habisnya 500 kilo lebih 50 kilo. Habis 500 kilo. 500 kilo lebih 50 kilo. Itu untuk ayam 5.000. Oh, kok 650. 120 5.000. Hampir 600 kilo. 600 kilo ya, ada apa lagi? Sobat, apa saja jenis pakan? Jenis pakan. Yang jenis pakan untuk dimakan ayam. Telur. Jenisnya Bapak pakai namanya konfit, itu produksi dari Java. Tapi kalau bukan Bapak loh, tapi kalau peternak lain tidak tahu karena merek jenis itu banyak konsentrat itu. Kalau Bapak pakai konfit, jenis konfit produksi dari Java. Ya, ada lagi? Terus Pak, telurnya ini untuk di pasar itu kemana? Ya, soal telur Bapak, itu sudah ada bakulnya sendiri datang. Oh, iya. Tiap hari bakul Bapak 2 tiap hari datang ke sini ngambil telur. Ya kalau soal pemasaran telur sih kalau kita punya bakul nggak ada kesulitan walaupun ayam berapapun. Soal pemasaran itu ada bakulnya sendiri. Bapak nggak ikut memasarkan di luar tapi bakulnya sendiri yang kesana. Lalu apa lagi? Kenapa? Ya, Yang itu tadi Pak, penyakit kutu itu disebabkan oleh apa? apa? Penyakit kutu pada ayam itu disebabkan oleh apa? Penyakit kutu di ayam kan namanya di kandang itu kan nggak bersih. Oh, iya. Ya, nggak bersih 100, tidak ada kandang itu bersih. Nah, kutu itu karena apa Pak? Karena kutu itu kotor, kandang kotor, maru kotorannya itu, ya pokoknya lembab lah, banyakan itu. Seperti gurem, marang. Kamu tahu gurem? Lain dari kutu. Gurem itu tempatnya kutu, tempatnya di ayam. Tapi kalau gurem di tempat semuanya ini gurem. Itu harus kita atasi juga, itu juga pengobatan. Gurem sama kutu nggak sama. Kalau saya kalau kompres gurem itu pakai kompres. Tapi kalau kutu kita pakai minum. Tuh. Kalau kali kamu masuk ke situ ya, kalau banyak guremnya kamu ikut gatel kan? Iya. Nah, kan itu namanya gurem ikut gatel. Kalau kita juga kompres. Ada lagi? Kira-kira pemasukan untuk satu harinya berapa?
pemasukan untuk satu hari? Pengeluarannya berapa? Pemasukan hasilnya apa untung ruginya? Hasil. Nah, kita kalau penghasilan ayam ini, ayam 5.000 paling sedikit harus mendapatkan 250 kilo. Harus dapat 50 kilo, 250 kilo. Kalau pakannya habisnya itu 600 kurang. Kamu misalkan tanya, Pak, gimana Pak rugi dan untungnya soal orang peternak? Pasti orang peternak itu pasti. Kamu tak tanya penyakit, tanya makan, tapi nggak ditanya mau peternak itu untungnya di mana, ruginya di mana, pasti. Kan kita gak untung, untuk apa kita usaha kan gitu. Baru dari segi kerugian minim apa enggak kita harus tahu. Begini, soal ayam nomor satu itu ayam sehat. Ya, perhatian, kita perhatian, perawatan, insya Allah penyakitnya ayamnya sehat. Pak, dari mana kerugiannya Pak? Kerugian itu kalau telur itu murah, satu ya harga murah di bawah standar, kedua pakan mahal, itu sudah tidak banding wis. Lalu apalagi Pak, produksi telur berkurang. Ayam 1.000 harus menghasilkan paling sedikit 50 kilo, tapi menghasilkan 45 kilo, kita sudah rugi 5 kilo. Kan gitu. Kalau hari ini tanggal sekarang atau dalam seminggu kemarin sampai sekarang, itu memang telur mahal. 21.500, 21.500, 21.000 sekarang. Pasti untung. Tapi apalagi kalau harga standar, harga telur sekarang, memang peternak untung. Tapi sekarang juga punya keuntungan. Caranya keuntungan dari mana Pak? Sama mesti ada pertanyaan gitu, ada teman-teman. Ya, kita lihat aja dari, jangan terlalu banyak ayam 5.000. Katakan ayam 1.000 ini. Ayam 1.000 habisnya makan itu paling banyak itu 600 kilo. Satu kintal 20 kilo. Berapa itu? Ya, berarti ayam 1.000 itu makannya itu satu hari itu 100 kilo lebih 20 kilo. Atau 100 kilo lebih 15 kilo. Itu uangnya berapa Pak? Nah, kan gitu. Ayam 1.000 jangan terlalu banyak, ayam 1.000 dulu kita hitung. Ayam 1.000 makannya 120 kilo. Lalu ayam pakan itu ketemunya 1 kilonya itu 6.000. Berarti makan ayam 1.000 itu berapa? Ribu uangnya. Kamu harus hitung. Misalkan ayam ini 100, makannya 120 kilo. Lalu ketemunya 1 kilo itu sudah dicampur gini, ketemunya 6.000. Berarti habis makan itu sehari uangnya itu 600.000. 20 kali 6, 600, sekitar 700.000 kurang. Katakan kurang 10.000. Nah, berarti ayam sehari itu makannya habisnya sekitar kurang lebih 700.000. Ayam 1.000 dalam satu hari. Kamu sudah harus tahu. Nah, keuntungannya di mana Pak? Pakannya habisnya segitu banyak. Katakan ayam ini menghasilkan 50 kilo. Ya, 50 kilo telur produksi ini. 50 kilo, sekarang harga 20, dapat berapa? Berapa? 50 kilo kali 20 ribu. Berapa? Kan 1 juta. Benar? Habis makannya 700 kurang lebih. Hasil telur 50 kilo, ayam 1.000, 1 juta. Berarti 700 dikurangi 1 juta berapa? 300. Berarti keuntungannya Bapak itu satu hari ayam 1.300. Loh, kita kan hitung-hitungan bener ini. Kamu jangan cari penyakit apa-apa. Tapi dalam usaha tidak ada untung ruginya. Buat apa kita bekerja? Kamu jangan tanya Pak, belajar ayam 5.000 ini. Gak usah utangkan terlalu banyak. Ayam 1.000 aja kita hitung. Habis makannya aja 120 kilo. Makannya satu hari.
120 kilo kita uangkan per kilonya ketemunya 6.000. Berarti makannya kurang lebih 700 kilo. Telurnya produksinya dapat berapa? Katakan 50 kilo. Telurnya toh. Kali harga sekarang 20.000. Berarti mendapatkan 1 juta telur itu. Berarti makannya dikurangi 1 juta. Tinggal berapa? 300.000. Berarti keuntungan Bapak itu ayam 1.000 mendapatkan keuntungan 100.000. 300.000. Itu loh. Itu ya gimana Pak? Kotor-kotor. 300 belum anak kerja. Ayam 1.000 loh ya. Kerja masih katakan 50.000. Berarti sisa 250 keuntungannya. Soal obat nggak tiap hari kita ngobati, paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali kita beli. Katakanlah paling apes, paling rendah mendapatkan keuntungan 200 per 1.000. Tapi Bapak punya ayam 5.000. Berarti 200 kali 5.000. Berarti keuntungan Bapak satu hari 1 juta. Nah, kan spekulasi ini. Ayam 1 hari, ayam 1.000 mendapatkan keuntungan bersih 200.000. Tapi Bapak punya 5.000. Berarti 1 hari Bapak mendapatkan keuntungan 1 juta. 200 kali 5. Berarti 1 juta. 1 juta kali 1 bulan 30 juta. 30 juta kita katakanlah kotor. Itu kan masih bersih, anak buah sepotongi. Katakanlah 25 juta, sing 5.000 buat mungkin obat, mungkin apa gitu kita. Tuh. Apalagi itu cuma menerangkan keuntungan dan kerugian. Ini Pak mau nanya lagi mengenai airnya ini, apakah itu air kok saja apa dicampur obat-obatan? Kawan, kalau obat itu tertentu. Dalam 1 minggu Bapak pakai vitamin 2 kali. Ini sudah banyak lebih. Sudah lama nggak tahu vitamin karena apa? Vitaminnya habis. Kedua anaknya yang jualan yang online dari luar itu sakit. Ini dimasukkan di ini 1 minggu 2 kali vitamin. Mungkin kalau ada yang kurang bagus, mungkin kita kasih obat. Tuh. Ayo, ada lagi? Kalau untuk pengambilan telurnya Pak, apa ada 1 hari sekali, apa 2 hari ataupun 1 minggu sekali? 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, langsung habis. Nanti ya jam 10, jam setengah 11 diambil semua. Diambil semua setengah 11, jam 11 itu setengah 11 diambil semua. Ini prinsipnya Bapak, menghemat pekerjaan. Nanti kalau diambil sekarang, nanti sore diambil lagi, kan pekerjaannya nggak menghemat. Kita ambil jam 10 pagi, ya kita ambil. Besok jam 10 lagi kita ambil lagi. Kan sama aja 1 hari. Dapatnya juga sama. Kita menghemat pekerjaan, menghemat tenaga kerja. Ada lagi? Ya, dalam 1 hari itu apa penghasilan telur itu sama ya? Sama banyak ya? Nah, penghasilan telur tiap hari itu sama nggak? 250 ayam 5.000, belum tentu. Lihat kita ayamnya itu sehat apa enggak. Lalu kita bertahankan gimana untuk perawatan biar telurnya itu stabil. Tapi punya Bapak ini stabil terus 250 kurang sedikit, lebih sedikit gitu. Kalau kecuali lah ayam itu sakit, mesti telurnya kurangnya sih 20 kilo, 20 kilo. Tapi alhamdulillah punya Bapak ini nggak pernah berkurang, stabil terus. Kalau ada mau kurang, ada yang kita obati dulu, nanti distabilkan lagi. Selama ini, lagi. Yes. Mungkin itu saja wawancaranya kami. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu kami. Ya, saya doakan semuanya sukses. Semuanya sukses. Saya doakan jangan jadi karyawan, kalau bisa mencari karyawan. Oke. Itu yang pertama. Kita insan peternak bersama rapatkan barisan demi impian di masa depan, belajar dan terus berkarya. Kepalkan tangan
kesejahteraan. Bersama kita perjuangkan. Salam cinta dari ujung kendang, hidup mahasiswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Majukan peternakan demi suara rakyat. Bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan.